Sekali lagi kami himbau seluruh peserta, seluruh yang mulia Bapak-Bapak Hakim Tinggi, dan seluruh pejabat serta karyawan-karyawati Pengadilan Agama Maluku Utara supaya memasuki ruangan karena sesi pertama pada sore hari ini akan kita mulai. Kami ulangi sekali lagi kepada seluruh peserta dan juga yang mulia Bapak-Bapak Hakim Tinggi serta seluruh pejabat dan karyawan-karyawati PT Maluku Utara supaya memasuki ruang acara karena acara akan kita lanjutkan. Kepada yang mulia kita persilakan yang hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak-Bapak Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, yang kami hormati Bapak Panitra Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, seluruh peserta bimbingan teknis kepanitraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang kami hormati, dan seluruh unsur panitia penyelenggara, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada sore ini dapatlah kita berkumpul di tempat ini dalam rangka secara seksama untuk mengikuti acara pembukaan BEMTEK yang dilanjutkan dengan penyampaian kebijakan-kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara. Selawat dan salam marilah kita pasrahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau dari dahulu, sekarang, hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pada sore ini sugianya yang menyampaikan materi kebijakan ini adalah Bapak Ketua, namun beliau mengamanahkan kepada kami untuk menyampaikan tentang materi kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati, sebelum kita membicarakan kebijakan terkait dengan apa yang dikehendaki oleh Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, akan tetapi kita harus menelusuri garisan pokok-pokok yang dari atas Mahkamah Agung, kemudian Badan Peradilan Agama, kemudian sampai kepada Pengadilan Tinggi Agama. Yang pertama kita telusuri dari atas dulu, dari induk dari pengadilan, 4 lingkungan pengadilan yakni Mahkamah Agung, di mana visinya itu sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi adalah terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Dan ini yang ingin dicapai oleh Mahkamah Agung dalam blueprint atau cita biru Mahkamah Agung tahun 2035, bahwa Badan Peradilan di Indonesia ini sudah mencapai puncak, yakni terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Nah, kepada kita semua, Mahkamah Agung sudah meletakkan visinya, kemudian nanti diikuti oleh visi dari Badan Peradilan, diikuti oleh visi Pengadilan Tinggi Agama, itu harus sama, dia harus tegak lurus.
dari atas ke puncak ke bawah. Yang membedakan itu hanya misinya. Ya. Misi dari masing-masing lembaga itu beda-beda. Tetapi tidak jauh menyimpang. Tujuannya sama-sama untuk mencapai visi dari Mahkamah Agung itu. Kalau di Mahkamah Agung, misinya adalah menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Itu misi dari Mahkamah Agung dalam rangka untuk mencapai visi. Ini yang mesti harus kita pahami, sehingga sampai ke bawah nanti kita berorientasi satu garis lurus, satu tujuan, terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, mulai dari Mahkamah Agung sampai Badilak, sampai Pengadilan Tinggi Agama, sampai Pengadilan Agama. Demikian pula Badan Peradilan Umum sampai ke Pengadilan Negeri. Demikian juga Tata Usaha Negara dan juga Peradilan Militer. 4 lingkungan peradilan ini merujuk tujuannya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Saudara-saudara sekalian, nah, Mahkamah Agung telah memberikan garisan, telah memberikan pedoman untuk mencapai visi Mahkamah Agung tadi, terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, itu adalah dengan cara melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen dan berkeadilan. Artinya, mulai dari Mahkamah Agung sampai Badan Peradilan Agama, sampai ke Pengadilan Agama, harus menjaga kemandirian itu. Tidak goyah adanya intervensi baik dari eksekutif, yudikatif, ormas atau parpol, atau dari siapa saja. Sama-sama menjaga kemandirian ini. Harus independen. Jadi jangan hanya di pusat saja yang independen, ke daerah sudah mengikor. Ini berarti tidak ingin mencapai visi yang sama. Yang kedua, pengelolaan anggaran pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan dari APBN. Artinya untuk mencapai visi Mahkamah Agung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, Mahkamah Agung harus mengalokasikan anggaran dari APBN yang proporsional, dan semua anggaran itu digunakan untuk berbasis kinerja. Jadi tidak lagi seperti yang dulu, suka-sukanya aja, mau belanja apa saja silakan. Tetapi sekarang sudah banyak, sudah ditata oleh Mahkamah Agung sampai ke Badan Peradilan, harus berbasis kinerja, termasuk BEMTEK kita ini. Ini adalah berbasis kinerja. Artinya kalau orang pulang dari sini, bagaimana cara menggunakan aplikasi terkait dengan perkara yang ditangani atau terkait dengan NPNBP, aplikasi itu kan berbasis kinerja semua. Ini yang dikehendaki oleh Mahkamah Agung dalam mencapai visinya. Dan yang ketiga, mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan profesional. Nah, dalam mencapai visi dan misi tadi, SDM-nya ditata, SDM-nya ditingkatkan, SDM-nya harus menjadi betul-betul orang yang punya integritas dan profesional. Ini dibenahi dulu, ya. Kemudian bagaimana semua 1, 2, 3, dan 4 itu, 1, 2, dan 3 itu bisa berjalan dengan baik, harus ditingkatkan pengawasan. Jadi dari pusat melakukan pengawasan, Hakim Agung juga diawasi, kemudian Hakim tingkat banding diawasi, Hakim tingkat pertama juga diawasi. Demikian juga pegawai-pegawai yang lain, semuanya diawasi. Itu dalam rangka untuk mencapai visi tadi. Dan semua tadi yang direncanakan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian yang kelima, berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
Nah, ini adalah terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung itu, unsurnya salah satu diantaranya adalah pelayanan prima, pelayanan excellent. Jadi betul-betul nanti di pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, sampai Badan Peradilan Agama, sampai ke Mahkamah Agung, semua memberikan layanan yang excellent. Silahkan Bapak datang ke Mahkamah Agung, belum kita mau masuk lagi ke pintunya, sudah dibukakannya pintu. Satpamnya berpuluh-puluh, bahkan 20 ya, lebih ya. Kita tidak repot lagi, Bapak mau kemana, nanti kita antarkan langsung. Itu adalah salah satu menuju visi tadi, salah satu diantaranya mewujudkan pelayan prima. Artinya pelayan prima di sini bukan saja kepada pihak berperkara atau pihak yang menggunakan jasa pengadilan, sesama kita, sesama orang yang datang ke lembaga kita, siapapun orangnya, kita akan layani dengan prima, kita akan layani dengan baik. Tak membeda-bedakan siapa orang itu, kaya, miskin, cantik, tidak cantik misalnya. Wah, ini betul-betul dia memberikan layanan yang prima. Kemudian yang keenam, memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas dan transparansi. Artinya semua unsur itu bertanggung jawab. Dan semua pula hal-hal yang terkait merupakan kebutuhan informasi publik mesti harus dikemukakan, disampaikan. Di mana menyampaikannya? Bisa kala di website, bisa ada kalanya di radio, ada kalanya di koran, ada kalanya di mana saja. Sepanjang itu adalah bentuk transparansi. Demikian pula pengelolaan anggaran juga harus transparansi. Itulah yang dikehendaki di dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung. Dan yang ketujuh, untuk mewujudkan peradilan Indonesia yang agung tadi, itu harus pengadilan itu berbasis IT, berbasis teknologi informasi. Lihat sekarang, banyak di lembaga kita, bagian kesekretariatan, bagian kepaniteraan, semua sudah menggunakan aplikasi-aplikasi. Bahkan kata Subdit tadi, tahun 2023 itu sudah tidak ada lagi yang manual. Semuanya berbasis IT. Nah, ini menuju era teknologi informasi, mesti kita harus siap. Siap atau tidak siap, kita pasti akan ditinggalkan kalau kita tidak dari sekarang untuk membenahi. Itu adalah sasaran yang dikehendaki tahun 2035 itu mesti harus terwujud itu. Sebab di dalam blueprint itu, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, itu Mahkamah Agung sudah merinci kegiatan-kegiatan, langkah-langkahnya untuk bisa menerobos sampai kepada puncaknya terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Sekarang sudah banyak yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka untuk mencapai itu, tetapi belum sampai ke situ. Karena itu kita yang berada di bawah Mahkamah Agung mesti harus memahami apa visi Mahkamah Agung, langkah-langkah apa yang mesti harus kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, kemudian untuk mengaplikasikan misi dari Mahkamah Agung telah memberikan pedoman, yakni menjaga kemandirian hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Artinya kalau Mahkamah Agung, Badan Peradilan Indonesia yang ada di bawahnya, baik peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, atau pengadilan umum, supaya independen, supaya tidak terpengaruh, salah satu diantaranya adalah menjaga kemandirian hakim. Bagaimana hakim bisa mandiri? Ya, bagaimana bisa menjalankan kekuasaan kehakiman secara bebas, tidak terpengaruh. Ya, siapa tahu di daerah nanti ada eksekutif yang datang, tolong Pak, tolong Bu. Nah, ini kalau itu kita lakukan, lemah di situ, berarti kita tidak mewujudkan dan membantu misi Mahkamah Agung. Karena itu kita yang berada di bawahnya mesti harus sejalan dengan induk yang kita ikuti, yakni Mahkamah Agung. Yang kedua, meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Nah, dalam upaya memberikan
pelayanan yang berkeadilan kepada pencari keadilan, itu misi dari Mahkamah Agung, maka kita di bawahnya ini mestinya harus meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan bahwa proses peradilan pasti adil. Proses layanan adil, tidak memihak dengan siapapun dalam persidangan, tidak memihak kepada siapapun, dan tidak tergoyahkan dengan adanya intervensi yang membawa kita larut dengan kekeliruan. Ini mesti harus dipahami oleh bapak-bapak dan saudara-saudara yang berada dan bekerja di bawah Mahkamah Agung. Kemudian yang ketiga, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi. Memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Lihat bagaimana Mahkamah Agung untuk mencapai visi dan misinya itu, kita boleh lihat dan saksikan sekarang. Mulai dari tes, Hakim Agung sudah dites beberapa tahapan itu. Kemudian Wakil Ketua PTA, fit and proper test, untuk mencapai memenuhi kompetensi tadi. Wakil Ketua kelas 1A juga dites sekarang, ikuti fit and proper test ya. Kemudian Wakil Ketua kelas 1A, kelas 1B, Wakil Ketua kelas 2. Kemudian mengikuti jadi panitra PTA, menjadi sekretaris PTA. Semuanya harus mengikuti tes. Itu dalam rangka upaya mencari bobot manusia atau pemimpin yang punya kompetensi sejalan dengan visi Mahkamah Agung. Karena itu kita jangan berharap lagi siapa tahu nanti ke belakang lebih mudah. Tidak. Ke belakang nanti justru pemimpin-pemimpin yang akan diuji itu malah lebih sulit, lebih ketat. Karena ini sasaran kita sudah berada di tahun 2022. Hanya beberapa tahun lagi, sekitar 2035, itu sekitar berapa tahun lagi itu? Ada 10 tahun lagi ya? Hah? Nah, ada 11 tahun itu. Nah, 11 tahun ini Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita membantu Mahkamah Agung bagaimana bisa merealisasikan visinya tadi. Bahkan kalau Pak Nur Hadi dulu ngomong, tidak sampai 2035, 2030 sudah sampai kita pada Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Lebih cepat dari itu. Terlepas dari itu semua, tapi yang setidaknya kita berbuat untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung. Dan yang kelima, mengefektifkan sistem pembinaan pengawasan serta publikasi putusan. Ini adalah dalam rangka mencapai misi Mahkamah Agung. Sekarang kita juga sudah melakukan pengawasan bidang, pengawasan daerah. Hakim pengawas bidang yang ada di pihak masing-masing. Kemudian nanti Bawas yang turun, regional. Dia secara pengawasan pengawasan internal juga ada, pengawasan eksternal juga ada. Ya. Itu gunanya apa? Agar memastikan bahwa sistem yang ada di situ berjalan dengan teratur. Ini mesti kita bantu Mahkamah Agung karena kita ini sebagai aparatur pengadilan agama yang berada di bawah Mahkamah. Jadi kalau kebetulan ada pengawasan, wah ini pengawasan lagi. Bukan begitu maksudnya. Ini dalam rangka membantu Mahkamah Agung mewujudkan visinya tadi. Secara perlahan tapi pasti tahun 2035 mudah-mudahan tidak keliru. Itu bisa terwujud Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, kemudian untuk mewujudkan visi dan misinya, ya, langkah-langkah yang harus dilakukan. Ini yang pertama adalah menciptakan SDM, menciptakan aparatur pengadilan agama. Kan ada itu, yaitu langkah yang pertama itu Mahkamah Agung menyadari bahwa untuk mencapai visi dan misi Mahkamah Agung itu tidak mungkin. Yang pertama harus diwujudkan manusianya. Bagaimana pegawai yang ada ini, bagaimana SDM yang ada ini. Betul-betul atau tidak. Sekarang kalau sudah tidak sejalan dengan Mahkamah Agung,
itu tinggal nunggu waktu saja. Ya, kalau hendak dikepinggirkan, diberhentikan. Apalagi yang berani menentang. Ini karena itu sudah cita-cita Mahkamah Agung itu meski kita yang berada di bawah itu membantu mewujudkan visi dan misinya. Kita sudah hafal semua bagaimana kita menciptakan SDM yang tangguh dan handal, profesional. Tiap hari kita baca 8 nilai utama Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1, kemandirian. Kita baca semua itu. Itu bukan hanya diucapkan dan dibaca, tetapi pegawai pengadilan agama mesti harus mandiri dia, tidak tergoyahkan dengan ujian dan cobaan, tidak tergoyahkan dengan intervensi, baik dari legislatif, eksekutif, yudikatif, atau parpol dari mana saja. Betul-betul dia mandiri. Yang kedua, integritas. Hafal semua kan yang 8 ini? Integritas. Tiap kali kalau apa namanya? Kalau kemandirian begini ya. Kemandirian tangannya begini ya. Nah, kalau integritas naik di atas. Kalau kejujuran tidak ada. Nah, terus kalau akuntabilitas hafal semua, saya yakin hafal. Tetapi maksudnya bukan cuma dihafal, tetapi itu dipraktekkan oleh manusia-manusia warga peradilan. Karena itu yang pertama diciptakan adalah membangun SDM-nya. SDM yang mandiri, integritas, kejujuran, akuntabilitas. Nah, kemudian yang kelima ini responsibilitas. Artinya kalau responsibilitas bagaimana kebutuhan pelanggan, kebutuhan para pihak, keluhan para pihak, keinginan para pihak yang kita layani, mesti kita harus respon dengan baik. Apakah kita sudah terbayang itu? Yang selama ini hanya sekedar menghafal, tetapi sesungguhnya tidak dipraktikkan dan dihayati. Ini cuek kalau ada. Ya. Kalau ada orang yang berurusan, nanti dulu. Nah, itu tidak responsibilitas namanya. Dan hakim juga memutus suatu perkara harus memperhatikan nilai-nilai yang luhur dan tumbuh yang ada di masyarakat. Itu termasuk bagian dari responsibilitas. Dan yang keenam adalah keterbukaan. Ya. Artinya adanya perlakuan yang sama. Sekarang kita itu sudahkah mempraktikkan itu? Atau yang cantik lama nanya kalau perempuannya sidang itu. Tapi kalau yang kurang, udah pulang aja sudah. Atau menerima perkara berjam-jam, cuma itu aja di panitera muda gugatan itu, di PTSP umpamanya. Tapi begitu pihak yang lain sudah tidak memberikan tidak kurang menarik atau apa segala macam, sepertinya loyo ya. Beda sekali, itu tidak mencerminkan bahwa adanya keterbukaan. Nah karena itu apa yang bapak-bapak hafal, yang dibaca tiap pagi Senin atau pagi apel Senin itu dihayati dan diamalkan. Mahkamah Agung dalam mencapai visi dan misinya itu yang pertama kali dibentuk adalah SDM-nya. Orang yang mandiri, integritas, jujur, akuntabilitas, responsibilitas, kemudian keterbukaan. Kemudian ketidakberpihakan. Ya. Itu jelas sudah tahu itu ketidakberpihakan. Siapa antara kalau di muka sidang para pihak didudukkan dengan yang sama. Kalau orang masukkan perkara diterima siapapun orangnya. Atau termasuk orang disabilitas. Atau disabilitas sensorik juga begitu. Harus diberikan suatu perlakuan yang sama. Kemudian yang ke-8 perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini sama ini supaya mendapat perlakuan yang sama. Kalau ketidakberpihakan tadi terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil artinya merupakan syarat utama ketidakberpihakan itu. Jadi betul-betul kalau sudah manusia tercipta yang 8 macam nilai-nilai ini melekat pada diri kita pegawai pengadilan agama itu berhasil sudah Mahkamah Agung
menciptakan sumber daya manusia yang handal dan profesional. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung? Meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan. Bagaimana caranya itu? Yakni modernisasi manajemen perkara. Tadi sudah disinggung, tidak ada lagi administrasi perkara yang manual. Semuanya yang serba elektronik. Persidangan secara elektronik. E-litigasi. E-register. E-keuangan. Ya. Kemudian ada lagi kalau istilahnya itu panggilan sekarang kalau sidang itu panggilan secara elektronik. Panggilan online, mendaftar perkara secara online. Bayar juga secara online. Panggilan juga secara online. Ini betul-betul manajemen perkara sudah ditata. Dan ini sudah berjalan ini sebenarnya. Dan yang kedua adalah penataan ulang struktur organisasi. Kita sudah tahu dulu ada namanya Pansek, Panitra, Sekretaris. Sekarang hapus, yang ada cuma Panitra. Kemudian dulu ada Wakil Panitra, hapus lagi. Yang ada langsung Panitra Muda. Di Sekretaris dulu ada Wakil Sekretaris, sekarang tidak ada lagi. Sudah. Semua hal-hal yang tidak berkaitan itu sedapat mungkin merampingkan dari struktur organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi Mahkamah Agung tadi. Dan itu sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas kepemimpinan. Tadi sudah kita singgung, bagaimana pemimpin itu bisa berkualitas, meningkatkan kualitas. Boleh jadi melalui diklat, melalui pelatihan, termasuk Bapak dan Ibu yang mengikuti BEMTEK hari ini, itu termasuk bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan. Tidak hanya pandai menyidangkan perkara, tetapi tahu juga tentang masalah PNBP, tahu juga tentang masalah perkara prodeo, tahu juga tentang administrasi lain-lainnya. Kalau perlu juga aplikasinya pintar semua. Kemudian juga melakukan seleksi. Mana ada sekarang ini pimpinan-pimpinan yang tidak diseleksi. Itu semakin ketat nanti. Karena itu kepada kita semua harus mulai dari sekarang membenahi diri kita, kemudian berpikir ke arah ke depan bahwa kita sekarang yang tidak menguasai teknologi informasi sangat-sangat ketinggalan. Ke depan kita jauh lebih memperhatikan itu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, itu ada ya bagian di modernisasi manajemen perkara. Sekarang sudah dilihat sampai ke daerah, penataan administrasi perkara sudah dilakukan dari manual ke elektronik. Sekarang sudah dijalankan. Kemudian transparansi putusan sudah dimasukkan ke direktori putusan. Semua sudah dilakukan. Kemudian transformasi informasi perkara juga sudah ada di SEPP. Kemudian integrasi informasi perkara melalui e-court sudah berjalan. Kemudian pelaporan perkara secara elektronik sudah berjalan. Penataan ulang organisasi atau struktur sudah berjalan. Itu semua dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi. Nah, sekarang mana yang belum terlaksana? Masih ada yang belum terlaksana. Nanti Bapak dan Ibu bisa meraba-raba. Kira-kira apa? Yang belum terlaksana itu masih ada KPK yang menangkap orang. Itu bisa menghancurkan seluruh proses yang baik-baik tadi. Karena itu kepada kita yang berada di bawah, yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme, itu harus dijaga. Yang namanya suap, yang namanya gratifikasi, yang namanya benturan kepentingan, tolong dijaga dan diperhatikan, jangan sampai terjadi di daerah-daerah kita, di pengadilan agama dalam wilayah pengadilan tinggi agama Maluku Utara. Karena semua itu akan merusak tatanan yang sudah dijalankan oleh
Mahkamah Agung. Bukan main, saudara-saudara sekalian, dulu lahirnya suatu perma ya, kalau tidak salah itu, keputusan Mahkamah Agung nomor 1 itu luar biasa kerasnya, saking menghancurkannya lembaga kita. Banyak warga pengadilan yang OTT. Keluarlah keputusan Mahkamah Agung nomor 1 itu, siapa yang tertangkap itu atasannya diperiksa. Kalau dia tidak memberikan pembinaan, dia dihukum. Padahal kita sebenarnya tidak tahu, dia jangan-jangan melakukan di luar ruang sidang, jangan-jangan di daerahnya, jangan-jangan dia melakukan di kampung mana. Itu saking kerasnya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Dalam rangka apa? Untuk menjaga Badan Peradilan Indonesia ini bisa mencapai puncaknya, nanti terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Ini saudara-saudara sekalian, supaya nanti di daerah mesti juga harus sejalan, mengikuti langkah-langkah yang diamanahkan oleh Mahkamah Agung. Nah, kemudian kita punya atasan lagi, Badan Peradilan Indonesia. Apa Badan Peradilan Agama? Nah, Badan Peradilan Agama ini mengadopsi apa yang diinginkan oleh visi dan misi Mahkamah Agung. Kalau visinya sudah jelas, terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Nah, misinya meningkatkan profesionalisme aparatur peradilan agama, mewujudkan manajemen peradilan agama yang modern, meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan agama, akuntabilitas dan transparansi badan peradilan. Itu misi dari Badan Peradilan Agama kita. Boleh jadi ada yang tidak tahu apa misi Badan Peradilan Agama atau visi dan misi Badilak itu apa. Nah, setiap orang yang mengikuti tes, ya, wakil ketua kelas 1A itu ditanya itu. Ya. Jangan tidak tahu itu. Itu adalah merupakan hal yang pokok yang mesti harus diketahui oleh kita. Saudara sekalian, nah sekarang apa yang harus dilakukan oleh Badan Peradilan Indonesia dalam rangka mencapai visi dan misinya? Kalau visinya sejalan dengan Mahkamah Agung, sedangkan misinya tadi ada 4, sekarang kita akan coba untuk menelusuri apa yang dia lakukan oleh Mahkamah Agung. Yang pertama adalah akreditasi penjaminan mutu. APM. Itu adalah merupakan bagian dari upaya untuk menjadikan sistem peradilan modern. Apalagi Badilak itu maunya menyebut sistem peradilan peradilan agama yang berkelas dunia. APM itu adalah salah satu cara, itu hanya salah satu cara untuk membentuk sistem manajemen peradilan yang modern. Di dalam APM itu ada berapa standarnya? Ada yang ingat berapa? Hah? Ada 7. Ada 7 standar yang mesti harus diikuti itu. Jangan hanya APM itu seakan-akan kegiatan yang membebani. Tetapi jadikanlah itu sebagai upaya membimbing kita. Coba perhatikan di situ, ada leadership. Dan macam-macam, ada fokus pelanggan atau customer focus. Kan sama dengan tujuan dari Mahkamah Agung. Customer focus itu ada orientasinya bertujuan bagaimana kehendak dari orang yang dilayani. Fokus ke situ. Nah, sekarang saya ingin tanya dulu. Siapa yang sudah melakukan asesmen internal? BA Labuha sudah melakukan asesmen internal? Ada surat sudah nyampai? Tidak terbaca itu. Kita mengingatkan awal Juli, ya, di bulan Juli itu lakukan asesmen internal. Kegiatan APM segera dilakukan. Yang wajib itu pertama asesmen internal, yang kedua tindak lanjut dari hasil dari temuan dari asesor eksternal yang lalu. Jadi temuan yang lalu tindak lanjutnya itu yang wajib ditindaklanjuti, kemudian asesmen internal, kemudian nanti rapat tinjauan manajemen.
Jadi 3 itu wajib ada. Ya, tolong nanti dibentuk tim ketua-ketuanya ini supaya melakukan asesmen internal. Jangan hanya melakukan asesmen internal itu hanya pura-pura di atas meja, tapi tidak dilakukan. Lapornya ada, tidak begitu. Kemudian yang kedua, pembangunan ZI. ZI itu membentuk suatu pegawai pengadilan agama yang berintegritas, terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pelayanan publik yang berkualitas. Itu dua sasarannya cuma 2 itu. Nah, bagi pihak Ternate, pihak Morotai, kemudian pihak Suwasio, yang kebetulan diikutsertakan dalam pembangunan zona integritas sudah lolos di TPI, sudah lolos di pengumuman sudah di pengumuman hasil dari seleksi sudah dikirim. Nanti tolong yang pembangunan ZI ini kalau sudah itu dikeluarkan nanti di TPI, tolong itu diperhatikan responden yang disiapkan 150. Kemudian bahan presentasi itu usahakan sekitar 15 menit, ya. Itu ya. Jadi bahan presentasi, kemudian respondennya sekitar 150 orang. Dan itu nanti akan terpakai. Jangan pada saat mendadak waktunya baru kita lakukan, jangan. Jadi mulai dari sekarang. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian optimalisasi SEPP, saya tidak banyak bicara ini, saya bersyukur pihak Morotai, pihak Suwasio, kemudian PTA itu ranking 1 SEPP. Kemudian PA yang belum masuk 10 besar supaya bisa memperhatikan lebih banyak terkait dengan SPP ini. Dan nanti semakin lama nanti siapa tahu misalnya hanya Pak Dirjen ini saja yang menggunakan SPP. Tidak, nanti berkelanjutan. Nanti ingatkan saja, berkelanjutan. Kemudian yang berikutnya adalah optimalisasi SEPP sudah ya. Pemanfaatan TI dan keterbukaan informasi, saya kira sudah ini dipraktekkan. Peningkatan pelayanan publik, tadi sudah saya singgung. Akses terhadap keadilan semua pihak, termasuk disabilitas. Kemudian manajemen SDM juga sudah saya singgung tadi, peningkatan disiplin pegawai. Nah ini yang ke-8 ini, peningkatan disiplin pegawai. Sekarang ada CCTV online. Hakim tinggi semua ini dalam wilayah hukum pengadilan tinggi agama akan membuka setiap hari keberadaan saudara-saudara di dalam ruangan. Mulai apel, kemudian pagi, kemudian siang, nanti menjelang pulang. Apa ada orangnya? Sekarang itu digalakkan, bahkan itu adalah perintah langsung dari Bapak Dirjen Badilang. Nah karena itu kepada kita semua harus disiplin kerja. Bagaimana disiplin itu? Tentu harus mematuhi aturan jam kerja. Jangan hanya absennya, orangnya tidak ada di kantor. Menjelang pulang, datang lagi. Berapa jam dia meninggalkan kantor? Gajinya sama. Nah, dan ini berarti ada korupsi waktu. Nah, karena itu kepada kita semua, khususnya aparatur pengadilan agama dalam lingkup Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, disiplin kerja, disiplin kehadirannya itu merupakan hal yang mutlak harus dijalankan. Saudara-saudara sekalian, kemudian pelayanan informasi melalui website. Kemarin itu sudah diadakan lomba website. Diadakan lomba website. Yang nomor 1 kemarin siapa? PA Suwasio. Itu dalam rangka upaya meng-cross-check apakah sudah memberikan informasi kepada publik melalui website PA masing-masing. Itu namanya keterbukaan informasi,
supaya nanti seluruh masyarakat tidak perlu datang ke pengadilan dalam rangka untuk mengetahui informasi pengadilan, cukup membuka website. Yang penting informasinya lengkap. Kemudian penyelesaian perkara tepat waktu. Minutasi dalam 1 hari, one day minute, one day publish. Publikasi putusan hari itu juga. Sekarang saya ingin tanya, yang dimaksud ini apakah penyelesaian perkara atau hanya sekedar one day minute, one day publish? Putus tanggal sekian, masukkan di SPP. Ya, masukkan di SPP. Sudah Pak tanda tangani minutasi. Tapi berkasnya tidak ada. Yang namanya minutasi itu penyelesaian akhir. Kumpulan dari berkas asli dan penyelesaian akhir. Tidak ada lagi setelah minutasi itu. Berkas tutup, masuk di book, dan tidak ada lagi kerjanya. Nah, karena itu ketua majelis nanti akan memberikan arahan, Pak, Bu, kalau mau minutasi, tolong dijilid, siapkan semua dulu. Nah, setelah itu baru nanti kita akan masuk ke book. Ini ada yang 6 bulan, 3 bulan. Ya. Inilah yang kita maksud. Kalaupun juga mau melakukan administrasi elektronik ya. Istilahnya itu arsip digital. Nanti kumpulkan di salah satu rak itu sudah selesai diminutasi, tapi tinggal hanya membuat arsip digital saja. Jadi tidak ada lagi berkas yang ada di luar-luar itu, yang menyebar di PP-nya itu. Sebab itu saya bicara ini karena ada temuan dari hakim tinggi. Supaya ke depan ini lebih memperhatikan lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian ekot. Nah, perkara ekot ini digalakkan. Ada sebuah metode mengapa di Pengadilan Tinggi Agama Maluku, Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya ada 2 PA di situ terbanyak ekot se-Indonesia. Coba bayangkan, perkara ekot itu terbanyak se-Indonesia. Bagaimana dia? Ternyata setelah saya teliti, dia itu begitu orang masuk perkara langsung diekotkannya. Masuk perkara langsung diekotkan, tidak tahu siapa ekot semua. Sekarang kami menerima perkara ikut saja katanya. Akhirnya semua yang ikut, yang tidak tahu ikut, karena ikut-ikutan juga. Ternyata banyak sekali perkara ikut. Begitu pengumuman di Mahkamah Agung, ternyata nomor 1 dia se-Indonesia. Cara seperti itu. Artinya perkara ikut terbanyak se-Indonesia. Ini mereka tidak membayangkan, tetapi keinginan ya supaya nanti perkara ikut lebih banyak. Nah, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, kemudian lagi Dirjen Badilak telah menggarisbawahi bahwa kita disuruh untuk mematuhi aplikasi yang sudah dibagikan. Mana yang bisa kita lakukan? Itu ada 22 aplikasi dalam rangka untuk modernisasi peradilan. Itu salah satu misi dari Badan Peradilan adalah modernisasi Badan Peradilan. Itu salah satunya jalannya itu membuat aplikasi-aplikasi. Nah, yang 22 aplikasi ini sudahkah? Ya, kalau separuh lebih atau semuanya dilaksanakan, udah lumayan itu. Mana lagi? Notifikasi perkara, informasi produk pengadilan, antrian sidang, basis data kemiskinan, comment center, PNBP perkara, e-eksaminasi, register perkara, keuangan perkara, validasi akta cerai, dan gugatan mandiri. Nah, dari 1 sampai 11 itu semua pihak sudah jalan belum? Sudah jalan semua. Ini luar biasa. Apa ada di antaranya itu yang belum? Gugatan mandiri sudah? Sudah gugatan mandiri ya. Nah, sekarang yang diresmikan tanggal 28 Juli 2020 itu aplikasi SEPP online. Ini sudah, yang berapa titik-titik itu sudah semua ya, sudah
kemudian Vision, Bank Data, Call Center, dan CCTV online. Sudah semua. Dan termasuk yang di bawahnya itu, portal ekonomi syariah, PTSP, online, kemudian aplikasi penilaian APM, laporan elektronik, aplikasi Vision Satuan Kerja. Itu kalau kita sudah menerapkan itu, berarti sama halnya kita telah mengerjakan kebijakan Dirjen Badilak dalam rangka untuk modernisasi badan peradilan untuk menjadikan peradilan agama berkelas dunia. Banyak langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, kita yang berada di bawah ini mesti harus membantu itu. Pengadilan Tinggi Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung dan sekaligus ujung tombak dari Badan Peradilan Agama itu akan memberikan arahan sampai ke daerah, memastikan bahwa informasi yang ada di Badilak itu sampai kepada Pengadilan Agama. Tidak cukup hanya sampai dilaksanakan atau tidak. Nah, saudara-saudara sekalian, nah kalau sudah tahu begitu kebijakan Dirjen Badilak, sekarang kita akan runtut lagi kepada Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sebagai kawal depan dan sekaligus ujung tombak untuk merealisasikan apa yang menjadi keinginan dari Badan Peradilan Agama. Nah, intinya sama, tidak berbeda. Mengembangkan website sebagai media informasi, karena ini dianggap penting sebagai media informasi yang dimiliki pengadilan hanya website. Ya, kalau ada informasi media lain silahkan. Kemudian meningkatkan pelayanan publik melalui PTSP. Sekarang orang-orang yang duduk di PTSP itu sebagai petugas layanan, apakah mereka sudah cocok dan layak? Bapak-bapak ini, ibu-ibu sebagai pimpinan itu bisa melihat, mengevaluasi, wah ini tidak pas ditaruh di depan. Oh ini cocok ditaruh di depan. Soalnya ini orangnya mengamalkan betul 5S itu, umpamanya ya. Apa 5S itu? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jangan yang kasar taruh di situ. Ya. Sedikit-sedikit marah di situ, jangan ditaruh di situ. Taruhlah di tempat lain. Sekarang nanti teliti orang-orang yang Bapak dan Ibu tampilkan di di PTSP betul-betul orang yang cukup meyakinkan dan memberikan perhatian. Kenapa? Gunanya untuk memberikan pelayanan publik yang excellent. Bisa memberikan kepuasan publik. Bisa memberikan layanan yang prima. Jangan taruh orang situ sebentar pulang, sebentar hilang, sebentar tidak ada. Itu disorot oleh CCTV online. Hakim tinggi akan melihat setiap hari itu PTSP-nya itu. Ada atau tidak orangnya di situ. Kemudian yang berikutnya, karena ini tadi merupakan bagian dari keinginan Badilak adalah pembangunan CCTV. PA-PA tadi yang kebetulan sudah dinobatkan, diikutsertakan pembangunan zona integritas menuju WIBK, tolong ini sekali lagi perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan ketiga pengadilan agama, PA Merotai, PA Ternate, PA Swasio, bisa tahun ini memperoleh predikat WIBK. Ya. Harapan kami begitu. Karena itu ketua-ketuanya itu harus giat ini, dan pegawainya yang lain juga harus giat betul. Nah, karena itu ada nanti uji coba, kita akan melakukan melakukan telekonferensi nanti, dicoba secara virtual nanti ketua-ketuanya akan mempresentasikan dalam waktu paling lama 15 menit untuk mempresentasikan tentang pembangunan CCTV yang ada di PA masing-masing. Sebab nanti kalau toh di TPN, Tim Penilaian Nasional, juga akan diminta seperti itu. Karena itu sebelum sampai ke sana, kita akan lihat dulu. Barangkali ada masukan, ada yang perlu ditambah, ada yang perlu dikurang, nanti akan dapat kita dengar dan kita lihat.
Ya, mudah-mudahan sajalah ketiga pengadilan agama ini berhasil memperoleh predikat WBK. Ya. Saudara-saudara sekalian, kemudian PTA juga menghendaki semua PA tadi harus menggalakkan dan menggiatkan APM dan sekaligus mengamalkannya. Akreditasi penjaminan mutu ini. Kemudian layanan disabilitas diperhatikan. Paling tidak ada sarananya di situ. Ada kursi rodanya. Kalau orang yang buta kira-kira yang dipakai tidak kursi roda itu, mungkin bisa tongkatnya ya. Ada jalannya. Jalan kursi roda itu, ada wisinya. Wisinya yang ada pegangannya itu. Nah, itu disiapkan. Itu merupakan bagian dari kelengkapan APM. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian meningkatkan pengawasan melalui CCTV online. Artinya bukan cuma hakim tinggi saja yang harus melakukan pengawasan, tetapi juga hakim yang ada di situ atau ada admin yang berada di situ mengecek masing-masing titik-titik yang sudah ditentukan. Jangan hakim mengawasi nanti ternyata mati lampunya atau tidak apa namanya tidak terlihat. Dan itu mesti dibuka tiap hari. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian optimalisasi kinerja hakim, pegawai, dan honor. Hakimnya sudah kerja, pegawainya bekerja dengan baik, bukannya pekerjaannya ada pegawai yang tidak bekerja dengan baik. Ya. Bekerja sejam, pulang, hilang. Sore datang, absen, ada yang begitu. Nah, itu semua harus ditertibkan. Jangan sampai ada di antara itu yang terjadi di PA masing-masing. Misalnya ketua menertibkan hakimnya, semuanya panitranya, kemudian nanti kasubagnya, kemudian lagi panitera mudanya. Kalau panitranya menertibkan panitera mudanya, stafnya, tertibkan itu semua supaya nanti berjalan dengan baik. Saudara-saudara sekalian, demikian pula tenaga honorer kita, dia juga digaji dengan APBN. Hanya sebutannya saja yang berbeda. Itu ditertibkan juga. Jangan sesuka-sukanya. Ya, jangan sesuka-sukanya. Jadi ditertibkan. Supaya apa? Betul-betul ditertibkan semua pegawai pengadilan agama, baik itu hakim, pegawai biasa maupun honorer. Semuanya harus tertib. Kemudian nanti pemenuhan update SIKEP, ABS dan SKP. Kalau ada CPNS di situ, ada yang sudah masuk PNS, cepat datanya dimasukkan. Itu ada surat edaran 1 dalam 24 jam mesti harus masuk kepada SIKEP sudah itu. Kalau ada perubahan data. Kemudian inovasi layanan publik, ini yang penting. Kalau memang ada inovasi-inovasi terkait dengan pelayanan publik, itu sangat-sangat dibutuhkan dan sangat mengangkat dari penilaian akreditasi penjaminan mutu dan juga penilaian zona integritas. Jadi bagaimana inovasi-inovasi terserah. Inovasi tidak mesti harus berbentuk elektronik, tidak berbentuk harus pakai TE, tidak. Tetapi kebiasaan-kebiasaan, ada sebuah terobosan menghilangkan kebiasaan yang salah, itu juga merupakan bagian dari inovasi. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, kemudian yang berikutnya adalah penyelesaian perkara eksekusi. Di PA alternatif masih sisa berapa perkara eksekusi? Saya masuk ke sini jumlahnya ada 8 perkara. Berapa jumlahnya sekarang? Sisa 3. Sisa 3. Berarti sudah ada 5 yang selesai. Dan yang 3 itu terus digenjot supaya nanti tidak perkara eksekusi semuanya tuntas. Dan di PA-PA lain saya buka tidak ada lagi perkara eksekusi.
Yang ada di piala buha itu satu kemarin itu saya buka di aplikasinya, tapi perkara itu sebenarnya sudah selesai. Gimana sudah selesai Pak Panitera? Nah, tapi dimasukkan Panitera ya, dimasukkan ke dalam aplikasi supaya hilang itu catatan satu perkara itu, ya. Aplikasi yang tembusan ke Badilak itu ada spesial aplikasi perkara eksekusi. Tolong itu supaya jangan bertahun-tahun kelihatan nanti perkara itu muncul terus. Nah, padahal kapan penyelesaian? Pada perkara sudah selesai karena kita lupa memasukkan data itu. Yang terakhir, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ini adalah tentang penegakan disiplin. Mengapa saya katakan ini penting? Saya taruh memang terakhir ini. Semuanya pegawai pengadilan agama hendaknya mematuhi jam kerja. Ya. Kalau hakim itu ada aturan mainnya. Perma nomor 7, nomor 8, dan nomor 9. Tetapi kalau pegawai biasa yang menerima remunerasi, tolong diperhatikan Perma nomor 3 tahun 2020. Itulah aturan penegakan disiplin bagi pegawai kita yang menerima remunerasi harus tunduk pada peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2020. Kalau ada nanti yang dalam 1 tahun 3 hari dia tidak hadir, nih saya ingatkan ini, di dalam Perma nomor 3 tahun 2020, kemudian nanti merujuk kepada peraturan pemerintah nomor nomor berapa itu? Nomor 94 tahun 2021. Ya, itu yang terbaru itu. Itu yang terbaru. Di situ dijelaskan apabila 3 hari tidak masuk kerja dalam 1 tahun. Ini dalam 1 tahun tanpa alasan. Ya, tanpa alasan yang jelas, dan dia diperiksa dan dikenai hukuman, maka 75% remunerasi itu dipotong dalam waktu itu 3 hari dalam 1 tahun. Itu keras itu. Kemudian kalau sekiranya dia nanti tidak masuk 4 sampai 6 hari dalam tanpa alasan yang jelas, tidak ada kabarnya ini, periksa dia dan dikenai hukuman teguran tertulis karena 4 sampai 6 hari itu, maka dia dipotong remunerasi 75% tiap bulan selama 3 bulan. Kemudian kalau pernyataan tidak puas karena dia tidak masuk 7 hari sampai 10 hari tanpa alasan yang jelas, tidak berdasar maksudnya ini, itu dalam 1 tahun 7 sampai 10 hari, maka dia akan dikenai potongan 75% selama 6 bulan. Itu namanya teguran, hukuman ringan. Itu diatur dalam PP nomor 94 tahun 2021. Sedangkan potongan remunerasinya yang 75% itu diatur di dalam Perma nomor 3 tahun 2020. Jadi ini yang mesti harus diketahui bagi penerima remunerasi. Kemudian hukuman sedang. Nah, kalau hukuman sedang itu penundaan kenaikan gaji perkara selama 1 tahun. Kenapa? Karena dia tidak masuk kerja 10 sampai 11 hari tanpa alasan jelas dalam tahun. Maka dia akan dipotong remunerasinya 90% tiap bulan selama 6 bulan. Jadi sisa 10% saja lagi. Nah, sekarang ada enggak yang tidak masuk ini 10 hari sampai 11 hari tanpa alasan yang jelas itu selama 1 tahun. Nah, sekarang ini tidak di kantor kita ada enggak seperti itu. Karena itu kalau pimpinan menegur, jangan sampai kamu tidak masuk ya. Jangan, itu sudah masuk kantor.
Sebab kalau tidak, nanti akan kena tindakan ini. Nah itu berterima kasih seharusnya dengan pimpinan, mengingatkan itu. Sehingga kita tidak terkena hukuman. Kemudian kalau sekiranya dia tidak masuk 14 sampai 16 hari tanpa alasan yang jelas, dan dia dikenai penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, maka kewajiban dipotong remunerasinya 90% tiap bulan selama 9 bulan. Ini kan kesian. Anak istri kita di rumah kan tidak tahu nih, bapaknya seperti ini. Tiba-tiba tidak mendapat apa-apa, mendapat hukuman. Akibat apa? Karena kelalaian. Nah, kalau pimpinan menegur, kalau pimpinan memberikan peringatan, itu mesti harus berterima kasih. Sehingga kita tidak terkena akibat dari hukuman itu. Jadi PP 94 2021 itu keras sebenarnya. Tapi Perma nomor 3 tahun 2020 lebih keras lagi potongan remunerasinya. Sebab kalau di dalam PP nomor 94 tahun 2021 itu remunerasi tidak ada yang sampai 90%, yang ada cuma 25%, 6 bulan, 25%, 1 tahun, 25%, 3 bulan. Jadi ini betul-betul saya sampaikan ini, mengingatkan ini, supaya kepada kita semua sebagai anggota, sebagai warga pengadilan, supaya mengetahui hal ini. Kemudian yang berikutnya, kalau 17 hari sampai 20 hari tanpa alasan yang jelas, dia tidak masuk kerja, dikenakan dia misalnya hukuman penurunan pangkat setingkat, maka dia akan dipotong 90% tiap bulan selama 12 bulan. Jadi selama 1 tahun. Dan hukuman berat, nah ini ada hukuman berat. Kalau dia 31 sampai 35 hari tidak masuk, artinya sebulan lebih tanpa ada kabarnya ini, gajinya dibayar terus. Nah, 2 bulan sudah tidak masuk, tahu kemana orangnya. Nah ini diperiksa nanti, karena dia hukuman berat, maka secara otomatis nanti bisa dia dikenakan potongan remunerasi 90% tiap bulan selama 6 bulan. Ini luar biasa. Bukan ya hukuman berat ya, kami ulangi di bawah ini hukuman berat. Yang tadi hukuman sedang ya. Nah, hukuman berat itu 31 sampai 35 hari. Kemudian 41 sampai 45 hari tidak masuk kerja, remunerasinya dipotong 100% selama 15 bulan. Jadi hilang remunerasinya semua. Demikian pula kalau dia tidak masuk 46 hari kerja atau lebih, jadi 46 ke atas, tidak masuk kerja tanpa alasan jelas, maka potongan remunerasinya 100% selama 18 bulan. Dan ini mesti harus kita ketahui bersama, sepanjang ini belum ada yang terkena sanksi dan hukuman ini, maka kita sudah menyadari, sudah mengetahui aturan main ini, supaya ke depan, kalaupun kebetulan kita pernah tidak masuk 2-3 hari selama 1 tahun tanpa alasan, itu tidak boleh terulang kembali. Kalau ada yang melaporkan itu, PTA wajib memeriksa. Kalau terbukti dia tidak masuk kerja 3 hari dalam 1 tahun tanpa alasan jelas, maka kita tidak bisa menghindar. Tidak bisa menghindar lagi. Jadi tolonglah ini kepada kita semua. Saya tidak menakut-nakuti, itu tidak. Sama sekali bukan maksud saya, itu tidak. Tapi maksud saya adalah untuk berhati-hati. Kepada kita sebagai aparatur pengadilan agama, disiplin kerja mutlak harus dilakukan. Karena itu kepada siapapun, atasannya wajib memberikan penilaian terhadap bawahannya. Kalau atasannya tidak mengindahkan, tak pernah memberikan pembinaan, apabila dia sebagai seorang hakim, maka KMA nomor 1 itu mesti dia harus terkena sanksi. Jadi inilah saudara-saudara sekalian yang perlu kami sampaikan. Jadi kebijakan pengadilan tinggi agama adalah sebagai wujud dari turunan kebijakan agama. Dan sekaligus kami sudah menyampaikan ke bawah secara keseluruhan, walaupun dalam waktu yang sesungguhnya relatif singkat ini, tetapi mudah-mudahan semua ini punya makna dan manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, selalu bekerja dengan baik,
dan selalu di bawah lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang sudah menyampaikan kepada kita hal-hal yang sangat menarik buat meningkatkan disiplin kita bekerja. Kita memang sudah harus segera mengakhiri sesi ini karena belum sholat asar, tapi saya sampaikan sedikit saja. Saya di daerah terpencil bertugas pernah kami hendak menghukum pegawai karena berbulan-bulan tidak masuk, hendak menghentikan gajinya. Ini pengalaman. Ternyata sepanjang gaji itu tetap diserahkan oleh bendahara kepada yang bersangkutan masuk ke rekeningnya atau cara apapun, maka penghentian gaji tidak bisa dilaksanakan. Jadi untuk penghentian gaji kalau zaman dulu harus disimpan dulu gaji itu di bendahara. Setelah itu 3 bulan tak diserah-serahkan, baru bisa dikembalikan ke negara, dilanjutkan dengan menghentikan gaji yang bersangkutan. Kalau tetap diserahkan setiap bulan ke yang bersangkutan, maka dianggap dia tetap bekerja dengan baik. Nah itu saja catatannya. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang sampai berurusan dengan hal-hal seperti itu, karena bagi pimpinan sangat berat untuk memberikan hukuman-hukuman kepada bawahannya, terlalu berat. Nah, sekali lagi terlalu berat. Oleh karena itu kepada kita bersama, utamanya para staf, para pegawai ini, mari kita bantu pimpinan kita untuk jangan sampai mereka terbebani akan menghukum kita, karena menghukum itu sangat berat sekali pekerjaannya. Itu sesi yang kita sampaikan pada sore hari ini. Akan kita tutup. Besok pagi kita bertemu kembali pada sesi kedua pada jam 8.00 WIT, diawali dengan presensi peserta. Mudah-mudahan peserta besok hari dapat hadir tepat waktu. Kita tutup sesi ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian, kalau memang bisa mau materi silakan bawa flash, kita berikan materi tadi Pak Wakapnya. Terima kasih. Dan perhatian yang tinggal di hotel atau penginapan, mohon standby sebelum jam 8 ya. Ada penjemputan nanti. Jangan sampai terlambat karena besok ini materi dari Badilak. Ya, terima kasih.